kematian seperti apa yang paling membahagiakan itu? Apakah aku harus menusuk belati ini hingga menembus jantungku? Karena aku Pilatus. Bukankah aku seorang Ponti, keturunan para kesatria Sandit yang tak boleh mati oleh belatiku sendiri?
kau, sayang? Aku tak mau menjawab. Karena bagiku, elang baru bisa disebut seekor burung bila ia terbang. Ya, aku tahu. Tapi aku harus memandang tali gantungan itu karena aku Pilatus. Karena semua ruang, semua hari, semua abad bahkan sejarah menempatkan aku sebagai lelaki yang harus mati dengan riwayat sia-sia. Bagi seorang yang putus asa, bumi tampak berbentuk datar dan terapung di atas udara. Seperti daun kering yang berterbang. Ruh, jiwa, nafas, seakan cuma udara yang mengepung dunia keseluruhannya. Semuanya hanya dibentuk oleh udara. Baginya, api adalah udara yang menguat, air udara yang mencari, tanah udara yang mengetah, batu udara yang memanah. Semuanya semata udara. Ia lupa dengan API. API mula-mula segala sesuatu. Aku menyebut cinta. Dulu aku memimpin sekolah, pasukan kavaleri berkuda, 25.000 infanteri di Kaisarea, dan segarnisun tentara pandai tempur di benteng Anatolia. Dan kau akan berkata, aku wali negeri Yudea, memiliki kuasa penuh atas hidup dan mati seseorang. Bahkan aku bisa mengubah keputusan pada Sanhedrin. Mengapa tali gantungan ini kalian sajikan untukku? Sudahlah Pilatus cintaku, aku sudah bosan mendengarnya. Tapi Claudia Procula cintaku, seperti juga kematian, sejarah harus adil. Sejarah harus bisa melihat semua dengan matanya yang paling terang. Sejarah yang bego, sejarah yang hanya terpaku pada kekeliruan, akan mewariskan kekeliruan yang baru pada catatannya yang kemudian. Mengubah sesuatu harus dimulai dari mengubah diri sendiri, bukan mengulang-ulang putus asa. Apa yang akan berubah dari seorang yang membiarkan hidupnya dilalap putus asa? Putus asa adalah api. Semua yang dilalap akan menjadi alam dan abu. Tapi Claudia Procula cintaku, sejak Kaisar Tiberius hingga Caligula, aku adalah seorang prokurator Romawi yang patuh. Mengapa aku dimuseumkan sebagai sang pencuci tangan? Sejarah
secara tak adil padaku. Dan kau akan berkata, tragedi pembunuhan orang Samaria di Gunung Gerizim bukan kesengajaan. Semata-mata hanya kesalahan laporan. Ya, memang begitu kenyataannya. Dan kau akan berkata, kau tertekan oleh demonstrasi orang-orang Yahudi atas kebenaran bait suci yang kau pakai membangun saluran air di Yerusalem sepanjang 40 kilometer. Dan kau akan menceritakan kejengkelan Herodes atas kematian beberapa rakyatnya oleh kekuatan militermu. Juga soal pertentanganmu dengan Gubernur Vitellius dari Syria. Tentang mata uang kecil bersimbol Romawi, kau keluarkan yang menjengkelkan orang Yahudi. Dan kau akan berkata, hasutan bersahindik di bawah Imam Kayafas yang tak henti memujukkanmu. Dan kau akan terus membeberkan 1001 alasan tanpa henti. Karena dengan alasan semua tekanan itu, kau terpaksa cuci tangan atas kematian Yesus demi keamanan dan kedamaian. Jangan katakan itu lagi. Jangan tikamkan panah kata-kata itu lagi. Kotaku yang sudah buntu ini, Claudia Procula. Betapa bertele-telenya kau Pontius Pilatus cintaku. Bukan itu yang ingin ku dengar dari mulutmu yang selalu terkejut dengan penuh cinta itu. Aku ingin mendengar pertobatan. Pertobatan Pilatus cintaku. Aku bosan dengan keinginan bunuh diri. Aku bosan dengan pesta-pesta dalam pikiranmu itu. Aku bosan dengan impian kekuasaan tolong tentang keadilan yang tak adil. Aku bosan dengan penyesalan dan kebimbanganmu. Aku pergi. Pontius Pilatus ke aku. Seorang Ponti ke aku. Keturunan para kesakian mit ke aku. Kematian semacam apa yang patut untukku? Charles, anak si Mendel. Anak Jimenez, mengapa pertanyaan itu tanpa ujung pangkal dalam kenyataan? Barangkali Claudia Procula benar. Aku hanya seekor elang yang tidak terbang.
Kepada yang mulia Kaisar Tiberius, seorang anak muda telah muncul di Galilea, dan atas nama Elohim yang mengutus. Dia telah berkhotbah dalam sebuah hukum yang baru, dengan perilaku yang rendah hati. Pada mulanya saya mengira tujuannya adalah untuk menimbulkan gerakan revolusi rakyat, untuk melawan pemerintah Roma. Dugaan saya keliru. Yesus orang Nazaret itu ternyata bergaul lebih akrab dengan orang Romawi daripada orang Yahudi. Sebentar, Ananias. Kau tahu, Ananias, suatu hari aku memerhatikan anak muda itu di antara sekelompok orang. Ia berbicara dengan tenang. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa itulah Yesus. Terdapat perbedaan yang jelas antara ia dan orang-orang yang mengelilinginya. Dari rambut dan janggutnya yang pirang, ia kelihatan seperti Tuhan. Ia berumur sekitar 30 tahun. Dan saya belum pernah melihat orang dengan wajah sedemikian simpatik dan menyenangkan seperti dia. Lanjut, Ananias. Tapi khotbah-khotbahnya membesarkan orang-orang Yahudi dan menimbulkan kemarahan mereka. Ia tidak menyusahkan orang miskin, tetapi merangsang kemarahan orang-orang kaya dan para tokoh masyarakat. Saya telah menulis surat kepada Yesus, meminta ia untuk diwawancarai dalam satu pertemuan. Ia datang. Pada saat orang Nazaret itu tiba, saya sedang melakukan jalan pagi, dan ketika saya memperhatikannya, saya begitu tertegun. Kedua kaki saya serasa dibelenggu oleh rantai besi yang terikat pada lantai batu kuala. Seluruh tubuh saya sementara bagaikan seorang yang bersalah berat. Namun ia tenang saja. Tanpa beranjak, saya begitu terpukau dengan orang yang luar biasa ini beberapa saat. Tidak ada yang tidak menyenangkan pada penampilan atau perilaku. Selama kehadirannya, aku menaruh hormat dan respek yang mendalam pada dirinya. Saya katakan kepadanya bahwa pada diri dan kepribadiannya terdapat sesuatu yang memanjang dan menunjukkan kesederhanaan yang memukau, yang menempatkan ia di atas para ahli filsafat dan cendekiawan masa kini. Lanjutkan, Ananias. Saya telah meluangkan banyak waktu untuk mengamati aktivitas pelayanan menyangkut Yesus dari Nazaret ini. Pendapat saya adalah ia seseorang yang mampu mengubah air menjadi angin, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan menenangkan gelombang laut. Ia tidak bersalah sebagai pelaku perbuatan kriminal, sebagaimana dituduhkan oleh orang banyak. Saya harus mengaku bahwa sesungguhnya ia adalah putra Elohim. Pelayan Anda yang setia, Tuan Timotius Pilatus. Bagaimana pendapat atas surat yang kukirim ke Kaisar Tiberius itu?
Tuanku telah memberi gambaran yang jelas kepada Kaisar tentang siapa Yesus. Disitulah masalahnya, Yudea. Kaisar Tiberius tidak menjawab surat. Kaisar tidak memberi petunjuk dan pertimbangan sedikit. Semua telah terjadi, Tuan. Jangan meratapinya lagi. Dilema Didias. Sebagai gubernur, aku harus menjaga stabilitas negara. Bila aku memutuskan Yesus tidak bersalah, maka para imam Sanhedrin akan mengasut rakyat untuk memberontak. Belum lagi tekanan dari para elit politik Romawi yang haus kedudukan dan kekuasaan. Demi menghindari makar dan revolusi, bagaimana aku tak mencuci tangan atas kasus itu, Adidea? Aku tahu, Tuan. Sebagaimanapun setiap masalah, pasti ada akarnya. Aku tahu ia Beirut, sebagaimana digambarkan anak si Madan. Tapi bila aku berhitung seperti kita boras, kalianlah yang menempatkan aku sebagai tumbalnya. Kalau kalian pada posisi, apa yang kalian lakukan? Kalian seperti Tiberius, seperti Caligula, yang mencuci tangan dengan cara yang tersembunyi, dan ada tanganku yang kelihatan basah dalam sejarah. Bukankah batas, bentuk dan angka adalah sesuatu yang sama? Tenangkan hatimu, Tuan. Karena semakin besar kegagalan yang ditembus orang dalam kehidupannya sehari-hari, makin besar kesediaan ia untuk terbang dari dunia kebendaan dan merindukan sesuatu yang hakiki dan abadi. Semakin besar pula kesediaannya menerima barang keramat dan bisnis. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia. Jika merasa berdosa, kembali kepada Tuhan. Tapi Adidea, aku harus bicara pada makhluk-makhluk sejarah ini. Apakah kalian tak pernah mencuci tangan dalam suatu masalah? Sejak aku berkuasa hingga kini, kalian terus berkonspirasi menyalahkan aku. Bila aku mati tercatat tali gantungan ini, kalian akan bersorak riang. Kalian akan berujar itu adalah karmaku. Kalian seperti Tiberius, Caligula yang memberhentikan aku dengan cara yang licik. Kalian seperti Caiaphas, seperti Herodes, seperti para Sanhedrin yang menginginkan aku mati terjerat tali gantungan ini. Kalian keliru. Aku tak mau mati seperti itu. Aku seorang Ponti. Aku keturunan Ksatria Samit. Aku harus mati secara terhormat.
Aku ingin merasakan pelukan tanah. Selagi aku masih hidup, Adinda. Aku ingin mendengar suara tanah yang lama ku abaikan. Bangunlah Tuan. Sebagai prajuritku yang setia, aku tak sampai hati melihat kau seperti ini.
Di mana Cornelius Adinea? Ia kini berkelana ke tempat yang jauh sebagai pengabar Injil. Kau dan Cornelius telah menemukan harapan di tengah kehampaan yang disajikan dunia ini. Bukankah Tuhan juga bisa jadi bagian dalam harapan itu? Kesalahanku terampuni Adinea. Karena menutup mulutnya untukku. Sejarah membangun penjara abadi buatku. Tuhan, ada firman yang berkata, meski dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Seperti itulah pengampunan Tuhan. Tuhan, jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia. Karena berdosa, ia akan kembali kepada Tuhan. Kau dulu prajurit Romawi berani bertempur tanpa ampun. Kini kau prajurit Yesus yang penuh kasih. Ampunan seperti air memancar sejuknya dari hatimu. Sementara aku semacam Ikarus dalam legenda Yunani. Aku tak punya sayap cukup kuat untuk mencapai inti terang matahari. Terang surga telah turun ke dunia, Tuhan. Dialah Yesus yang kita salibkan itu. Karena kita semua memang Ikarus, Tuhan. Karena itulah ia menemui kita. Ia tahu kelemahan kita. Ia sendiri turun menjumpai kita. Tak perlu sayap lagi untuk menjumpainya. Cukup kita membuka hati untuknya. Betapa indah kematianmu nanti, Adinea. Ia datang bukan oleh karena kematian kita, tapi ia datang untuk kehidupan kita. Di sanalah kadang kepintaran hanya membuat kita bisa melihat kesalahan orang lain. Padahal kearifan membuat kita bisa melihat kesalahan diri sendiri. Kata-katamu sudah seperti dia. Kata-kata yang mengherankan. Semasa hidupnya, Claudia Procula selalu bicara padaku seperti caramu berbicara. Mulut kalian telah menjelma anggur yang manis. Pergilah, Adinea. Aku mau tidur sejenak. Baiklah, Tuhan.
cintaku, kau seperti bayang-bayang lain, selalu menghantui pikiranku. Istri tak sekadar kata bilang aku bagian di situ. Bila tanganmu terluka, darah yang tumpah itu sesungguhnya darah. Cinta adalah rumah perlindungan. Bawalah ke sana semua keluh kesah. Ingatlah momen-momen kita ketika cinta itu tumpah. Apakah ada yang lebih api yang bisa merentik kebahagiaan untukmu? Marilah berdansa untuk mengenangnya. Aku ingat Claudia Procula. Kau menyerahkan selembar kain pada Maria Ibu Yesus untuk membalut luka di tubuh anaknya itu. Apa maksudnya kau lakukan itu? Karena aku seorang perempuan. Maka aku bisa merasakan kepedihan Maria. Ia adalah ibu. Ia seorang perempuan. Tak ada yang lebih melukakan seorang ibu atau seorang perempuan selain kehilangan apa yang paling mereka cintai. Kain itu adalah tanah. Aku ingin berbagi luka yang mendera seorang perempuan. Kaum lelaki, apalagi kekuasaan, selalu mengabaikan itu. Katakan, kematian seperti apa yang paling membahagiakan itu? Mati dalam Kristus Pilatusku. Mungkinkah aku diampuninya? Justru kematiannya adalah untuk maksud itu. Pilatus juga.
Yesus, inilah aku. Timbanglah dosaku. Tapi aku harus mati sebagai penjahat dalam sejarah. Karena waktu masih cukup untuk menurunkan properti dengan hati-hati.